Al-udhun bil udhun wa ra'su ziyadah. Kuping dengan kuping, ya kan, kisos namanya. Dulu kan dia pernah diiris kupingnya, ya iris lagi. Namun kepala ini bukannya kisos tapi apa? Ziyadah, bonus, kata dia. Orang yang paling membenci Nabi Muhammad berhak kepalanya dipanggang. Ingat, yang memberikan kemenangan aku, sehingga pertolongan aku yang memberikan. Di situ bukan hanya orang yang berperang, tapi para malaikatnya Allah turun membantu Ashabul Badr. Dikatakan dalam ayat yang lain, inni mubaddikum bi alfi minal malaikati murdifin. Itu ribuan malaikat turun hadir untuk membantu Ashabul Badr. Di bulan Ramadan ini banyak peristiwa yang tercatat dalam sejarah itu. Diantaranya ada peristiwa nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Adalah waktu di mana Al-Quran itu turun pertama kali. Dalam surah dikatakan ketika umur Nabi 40 tahun. Jadi sempurna umur Nabi 40 tahun, di situ Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Dan dalil kalau Al-Quran itu turun di bulan Ramadan adalah dalam Al-Quran sudah jelas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran itu turun 2 kali. Yang pertama langsung, jadi 2 kali. Yang pertama itu dikatakan dari Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu suatu alam, ya, alam yang kita tidak bisa bayangkan seperti apa. Di situ Al-Quran sudah ada, terus diturunkan ke sama'id dunia, Baitul Izzah namanya. Itu langit pertamanya dunia. Kemudian dari situ turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad itu melalui perantara, yaitu melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Dan malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad secara beransur-ansur, nggak langsung sekaligus 30 juz, tapi sedikit-sedikit, ya, tergantung sesuai keadaan. Yang disebut asbabun nuzulnya. Itu selama kurang lebih 23 tahun. Tapi ulama mengatakan, ada yang mengatakan 22 tahun 2 bulan 22 hari lamanya. Itu kejadian nuzul Quran. Dan Al-Quran ini sangat begitu luar biasa. Turun kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kalau gunung, ya, gunung itu kan besar, ya. Itu gunung yang andai kata Allah turunkan Al-Quran itu kepada gunung yang besar, yang kuat, itu yang saya gunung bakal hancur. Itu saking dahsyatnya Al-Quran. Nah, ini Al-Quran turun kepada manusia, tapi bukan sembarang manusia. Ini Nabi Muhammad SAW itu mampu menerima Al-Quran tersebut yang sangat begitu banyak sekali, ya kan. Ada 30 juz, 114 surat, ada 6.666 ayat. Jumlah huruf dalam Al-Quran, Imam Syafi'i menghitung ada 1.027.000 huruf dalam Al-Quran. Itu Nabi Muhammad terima, ya. Tapi gunung tidak mampu, bakal hancur tuh gunung menerima Al-Quran, saking dahsyatnya Al-Quran. Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin law ra'aitahu khashi'an tasaddian min khasyatillah. Ya, bakal hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Al-Qur'anul Karim turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu. Kalau selain peristiwa nuzulul Quran, apakah ada lagi? Selain nuzulul Quran, pada bulan Ramadan ini terjadi peristiwa yang sangat begitu luar biasa juga. Dikatakan dalam Al-Quran, Yaumul Furqan, Yauma Talqal Jam'an. Ramadan itu adalah hari di mana Al-Quran turun, Al-Furqan. Ya kan, nama lain daripada Al-Quran namanya Al-Furqan. Ada beberapa nama Al-Quran, di antara Al-Dzikr, Al-Furqan. Kenapa Al-Furqan? Karena diambil dari kata kalimat farqa, yang bisa membedakan. Maksudnya apa? Bainal haq wal batil. Al-Quran itu adalah untuk membedakan mana hak dan batil, namanya Al-Furqan. Selain Al-Furqan yang turun, Al-Quran ini, terjadi peristiwa Yauma Talqal Jam'an, yaitu hari di mana pertemuan kedua kubu yang sangat berbeda sekali, yaitu kubu kaum muslimin dengan kubunya orang-orang kafir Quraisy. Pada 17 Ramadan juga, tapi di tahun yang berbeda. Kalau tadi Al-Quran turun pada umur Nabi 40 tahun, itu pertama kali Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul, ya kan. Terus
Ketika sudah hijrah, 2 tahun setelah hijrahnya Nabi, baru terjadi peristiwa yang namanya Ghazwatul Badr. Itu peperangan Badr. Karena terjadinya itu di Badr, daerah tempat namanya Badr, lembah Badr. Maka namakan Ghazwatul Badr. Nah, itu peristiwa yang sangat begitu luar biasa. Yang berawal karena dari dulu ya konflik sudah terjadi antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy sudah terjadi. Awal pertama kali Islam muncul di kota Mekah itu kan membuat orang-orang kafir Quraisy sangat membenci Nabi Muhammad dan kaum muslimin lainnya. Ya kan, mereka ini yang tinggal di kota Mekah diintimidasi. Mereka punya barang dagangan diboikot, dijarah, tidak boleh membawa apapun. Pokoknya dibikin biar kaum muslimin ini tidak betah tinggal di kota Mekah. Dan bahkan mereka itu diancam nyawanya agar keluar daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu saking dahsyatnya ancaman dari orang kafir Quraisy. Tapi tidak membuat orang-orang muslimin di Mekah patah semangat. Mereka hijrah bersama Nabi Muhammad. Nah, singkat cerita, tatkala di tahun kedua ini terjadi pada bulan Ramadan ini, itu terdapat rombongan Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan itu termasuk orang pentingnya kafir Quraisy, membawa barang-barang milik kaum muslimin dari kota Mekah. Jadi ketika dia jalan, ya kan, di pertengahan jalan diketahui kaum muslimin, Abu Sufyan membawa harta kaum muslimin banyak ribuan dinar, beberapa ratus onta, banyak dibawa oleh Abu Sufyan. Di situ kesempatan emas kaum muslimin untuk mengambil lagi hartanya, karena berhak kaum muslimin untuk mengambil hartanya sendiri, ya kan. Kemudian tidak ada cara lain lagi. Ternyata yang berawalnya itu dikira hanya tinggal mengambil barang saja, habis itu selesai. Ternyata tidak, malah membuat konflik yang besar. Abu Sufyan tahu kalau dia sedang diintai oleh kaum muslimin. Akhirnya dipanggil pasukan dari kota Mekah, bilangin kalau kita ini sedang dikepung oleh kaum muslimin. Itu saking ketakutannya ini, karena semua hartanya itu ada pada Abu Sufyan dan beberapa temannya. Jumlah kaum muslimin 313. Ternyata ketika dipanggil, bukan ratusan orang yang datang, ribuan orang datang. Nggak tanggung-tanggung, 1000 orang lebih datang yang diketahui oleh Abu Jahal pada saat itu. Itu dia datang membawa pasukan. Kata Abu Jahal, ini kesempatan kita untuk menghabisi kaum muslimin. Tadinya kaum muslimin mau mundur karena dari mereka ada yang ketakutan. Ini ya Rasulullah, kita ini semuanya sudah kumpul. Jadi orang muslimin udah kumpul semuanya, baik dari kaum muhajirin dan ansor, semuanya udah kumpul di Badr nih. Artinya udah tidak ada yang tersisa lagi. Ini ya Rasulullah, kalau kita habis udah, kaum muslimin udah nggak ada lagi bekasnya, karena semuanya udah kumpul. Kata Rasulullah, enggak, ini kesempatan kita. Kalau kita balik ke Madinah, yang ada ini kaum musyrikin malah enak untuk menyerang kita di kota Madinah. Kita terpojok. Jadi sekarang ini udah nggak ada cara lagi kecuali melawan mereka. Hanya mereka pun langsung bergegas, siap-siap, dan sudah mau tidak mau harus melawan dengan Abu Jahal dan kawan-kawannya. Di situ mulailah perang besar terjadi. Namun sebelum perang besar terjadi, ini kaum muslimin kan dipimpin oleh Nabi Muhammad secara langsung. Ada juga pembesar kaum muslimin, di antaranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Utsman tidak ikut. Kenapa? Karena menemani anak beliau Siti Aisyah, yaitu istrinya Nabi Muhammad SAW, yang sedang sakit di kota Madinah. Terus ikut juga ada lagi Abdurrahman bin Auf, ya kan? Ada lagi Abu Ubaidah bin Al-Haris, dan masih banyak lainnya para sahabat seperti Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dari kaum musyrikin tidak kalah juga banyak pembesar-pembesar kota Makkah. Di antaranya itu Abu Jahal, ya kan? Terus ada lagi Umayyah. Ini orang yang berpengaruh ini. Terus ada lagi yang namanya Utbah bin Rabi'ah, saudaranya Syaibah bin Rabi'ah. Terus anaknya Utbah, Al-Walid bin Utbah. Itu orang-orang yang hebat. Dan sebelum terjadi perang besar, mereka ini 3 lawan 3. Jadi begitu, 3 lawan 3 dulu nih. Dari orang kafir menantang. Mana dari kalian kaum muslimin yang berani melawan kami bertiga? Siapa yang bertiga itu yang menantang? Itu yang tadi, siapa namanya? Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Ini orang-orang hebat ini dalam berperang. Ditantang, mana kalian kaum muslimin? Siapa yang berani? Maju 3 orang. Siapa? Auf bin Al-Haris dan saudaranya Muawid bin Al-Haris, dan satu lagi Abdullah bin Rawaha. Bertiga. Dia bertiga maju, dikatain, kalian ini anak masih kecil. Ya kalau kita ibaratnya, lu ini
anak baru kemarin sore begitu. Ngapain lawan kita orang dewasa? Ya, panggil paman-paman kalian yang hebat-hebat mana? Seperti Sina Hamzah, ya Muhammad, mana jagoan kau ini? Masa dikasih anak kecil kami? Tidak, kami tidak sepadan dengan kalian. Berikan jagoan-jagoan kalian yang terbaik. Itu saking menantangnya. Terus apa? Nabi Muhammad menyuruh orang yang paling hebat. Siapa? Sina Hamzah bin Abdul Muttalib. Wahai Hamzah, kau maju. Bukan Sina Hamzah saja, tapi siapa? Di situ Sina Ali bin Abi Thalib. Terus siapa lagi? Abu Ubaidah bin Al-Haris. Mereka langsung berhadapan 3 lawan 3 nih. Disaksikan oleh kedua kubu. Abu Ubaidah karena paling dewasa melawan orang paling dewasa, yaitu Utbah bin Rabi'ah. Sina Hamzah melawan Syaibah bin Rabi'ah. Dan anak muda melawan anak muda siapa? Sina Ali bin Abi Thalib melawan Al-Walid bin Utbah. 3 lawan 3. Dari kaum muslimin, wah tegang. Kafir pun tegang ya, karena kan ini jagoan-jagoan mereka ini yang sedang melawan ini, yang sedang berperang nih 3 lawan 3 ini. Ketika sedang menghunuskan pedang semuanya, dengan mudahnya Sina Hamzah menebas kepala membunuh daripada lawannya, yaitu Syaibah. Dengan mudah Sina Ali bin Abi Thalib membunuh Al-Walid. Namun ini Abu Ubaidah bin Al-Haris sedang melawan siapa? Utbah bin Rabi'ah ini kewalahan, sehingga kakinya terkena pedang, terjatuh. Sina Hamzah dan Sina Ali melihat ini temannya sedang kesusahan kan. Nah, kan dengan mudahnya mereka berdua tolongin Abu Ubaidah. Ya, langsung ditolongin, langsung dibunuh itu siapa? Utbah bin Rabi'ah. Menang kaum muslimin. Kaum musyrikin tidak percaya semudah itu kaum muslimin mampu membunuh jagoan-jagoannya. Ya karena ini kita lihat coba Sina Hamzah bin Abdul Thalib ya kan dapat gelar Asadullah. Ya, macannya Allah ini. Sina Ali bin Abdul Thalib, wah, dikasih pedang dari Rasulullah. Pedang Zulfikar ini nggak main-main. Kemudian dalam riwayat ini Abu Ubaidah karena kena bacok ya kan, dan dia wafat setelah beberapa hari kejadian Badar tersebut karena kehabisan darah. Nah, di situ makin panas. Makin panas perang, udah makin tidak tahu arah. Nabi Muhammad SAW itu tidak henti-henti berdoa. Apa doanya Nabi Muhammad SAW? Allahumma intulik hadil isabah ba'dal yum abadan, la tu'abad abadan. Ya Rabb, kalau memang engkau hancurkan ini pasukan kami, maka sudah, la tu'abad abadan, maka tidak akan ada lagi orang yang menyembahmu. Artinya udah tidak ada lagi bertauhid, ya kan? Karena kaum muslimin sudah habis. Allahumma in syi'ta ya la tu'abad ba'dal yum abadan. Tapi kalau engkau menginginkan masih ada yang menyembahmu, maka engkau tahu yang terbaik, pasti engkau berikan kami kemenangan. Kaum muslimin masih ada yang ketakutan. Allah abadikan dalam Al-Quran, id antum yakhrujuna fil ardi yakhafuna yatakhatafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum binasri. Kalau mereka sedang ketakutan, ya Allah berikan rasa semangat pada mereka. Ingat, yang memberikan kemenangan aku, sehingga pertolongan aku yang memberikan. Di situ bukan hanya orang yang berperang, tapi para malaikatnya Allah turun membantu Ashabul Badr. Dikatakan dalam ayat yang lain, inni mubaddikum bi alfi minal malaikati murdifin. Itu ribuan malaikat turun hadir untuk membantu Ashabul Badr. Itu sampai sebegitunya. Ini peperangan yang sangat luar biasa, 313 melawan 1000 orang. Ya kan? Itu Nabi Muhammad tidak henti-henti mengangkat tangannya. Lagi perang sedang perang berkecambuk, Nabi Muhammad mengangkat tangannya berdoa kepada Allah agar diberikan kemenangan, sampai sorban beliau jatuh, diambil lagi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu sampai sebegitunya Nabi Muhammad takut ya kalau kaum muslimin itu kalah. Kemudian ternyata benar, pertolongan Allah datang dan diberikan kemenangan kaum muslimin pada saat itu. Tapi sebelum kita selesaikan kejadian perang ini, cerita perang Badar ini, ada kisah yang menarik. Abu Jahal kan orang yang paling kuat, ya kan, paling besar badannya. Itu Abu Jahal ya, paling besar badannya pada saat itu, ya kan, orang paling kuat. Ternyata Allah musnahkan dengan mudahnya. Allah kirim siapa? 2 anak muda yang sangat begitu polos dengan polosnya, ingin membela Nabi Muhammad, Mu'ad dan Mu'awid. Ini Abdurrahman bin Auf bercerita, ketika aku sedang berada di barisan paling depan, ini berhadapan dengan orang kafir Quraisy ini, itu kan beliau menganggap, aku kira kanan dan kiriku tuh orang-orang besar seperti Sayyidina Bakar atau Sayyidina Umar.
Ternyata kiri dan kananku dua anak kecil. Siapa? Mu'ad dan Mu'awid. Dia berkata, ya Ammi, apakah kau kenal dengan Abu Jahal? Kenal? Memang kenapa? Aku dengar ini Abu Jahal ini paling membenci Nabi Muhammad. Dia ini menghina Nabi Muhammad. Dia ini paling kejamnya kepada Nabi Muhammad. Aku ingin memenggal kepalanya. Muawid bilang, ya Ammi, apakah kau kenal dengan Abu Jahal? Iya kenal. Memang kenapa? Aku ingin membunuh Abu Jahal. Nanti aku akan tunjukin. Di situ akhirnya perang sudah berkecamuk ya. Ditunjukin tuh Abu Jahal tuh orang yang paling besar yang sedang naik kuda. Karena Abu Jahal dikelilingi oleh teman-temannya yang akan melindungi dia karena dia kan ketuanya. Itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan Mu'ad bin Mu'awid sehingga dia masuk ke celah-celah dan sampai di depannya Abu Jahal. Dia bacok kudanya Abu Jahal jatuh. Dibacok kakinya Abu Jahal sampai jatuh. Mu'awid tusuk, ya kan, perutnya Abu Jahal sana sini darah berhamburan sampai jatuh. Selesai singkat cerita, kemudian datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kami berdua mampu membunuh Abu Jahal. Mana buktinya? Nih lihat pedang saya. Kata Mu'ad, ya ini pedang saya, lihat sudah banyak darahnya. Oh iya benar. Kau berhak mendapatkan ghanimah nanti, itu harta rampasan perang. Kata Mu'awid, ya Rasulullah, saya ini paling dalam membunuh Abu Jahal. Mu'awid ini luka parah dia karena kena pedangnya Abu Jahal, luka parah. Namun tidak berkurang sedikit pun rasa semangatnya Mu'awid. Kemudian mana buktinya? Ini ya Rasulullah, lihat pedang saya banyak darahnya. Oh iya benar, engkau berhak mendapatkan ghanimah lebih banyak dari Mu'ad. Kenapa? Karena engkau paling dalam membunuh Abu Jahal. Biar semangat. Itu dalam riwayat Mu'awid harinya tidak bisa melanjutkan kehidupannya atau disebut meninggal karena ya banyak luka parah. Di situ ya kan, ternyata ini Abu Jahal yang dianggap sudah mati ternyata belum mati. Saking besar badannya dia. Ya. Terdapat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sama masih kecil, orang yang kecil juga. Bukan masih kecil, dia udah dewasa, cuman badannya kecil. Ya kan, sampai dikatakan sahabat suka bercanda ya kan. Dalam Jawahir Luluiyah itu Abdullah bin Mas'ud dikatainya apa? Dua daging yang sedang berjalan. Ya, daging yang sedang berjalan, tapi kecil. Kata Rasulullah, Pak, Abdullah bin Mas'ud ini walaupun dia kecil, dua betisnya kalau ditimbang nanti di hari kiamat jauh lebih besar daripada gunung Uhud. Masya Allah, cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Dia itu senang mengikuti gerak-gerik Nabi Muhammad. Itu lucu Abdullah bin Mas'ud ya. Kita bahas sedikit. Itu pernah Abdullah bin Mas'ud itu jalan di suatu tempat ada pohon. Ada pohon ya kan. Dia nunduk. Jalan nih di bawah pohon, nunduk. Sahabat ketawa. "Ya Abdullah bin Mas'ud, ente ngapain nunduk? Emang kenapa lah ente itu dahan? Ente kan pendek, ngapain nunduk? Kan kalau nunduk kan biasa orang tinggi ya kan. Ada dahan nih nunduk ya kan, karena kan tinggi. Ini Abdullah bin Mas'ud pendek, ngapain nunduk juga?" Kata dia apa? "Dulu aku pernah melihat Nabi Muhammad di sini dan Nabi Muhammad nunduk." Jadi sahabat tertawa. Ya Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah tuh tinggi badannya sehingga nunduk itu ya karena takut terkena dahan. Engkau pendek, ngapain kau nunduk? Enggak. Aku bukan karena tinggi atau pendeknya, karena aku ingin selalu mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cintanya Abdullah bin Mas'ud kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika bertemu dengan Abu Jahal yang sedang sakaratul maut, Abdullah bin Mas'ud balas dulu peristiwa ketika di kota Mekah. Jadi Abdullah bin Mas'ud pernah baca surat Ar-Rahman sehingga dia disesal kupingnya oleh Abu Jahal. Ya kan? Disesal kupingnya oleh Abu Jahal. Dan sekarang pembalasan. Diambil pisau, diiris kupingnya Abu Jahal, ya kan? Kemudian apa? Dia ingin memenggal kepala Abu Jahal, tapi pakai pisau. Digorok-gorok gitu lehernya Abu Jahal, nggak mempan. Ya pisau. Kata Abu Jahal, "Wahai engkau pembala kambing, ngapain naik di atas punggungku yang besar ini? Engkau kalau ingin membunuhku, ya kan? Nih, ambil nih pedangku yang besar." Tuh dikasih pedangnya Abu Jahal. Terus, engkau ini ketika sudah memenggal kepalaku, kasih ke Muhammad, katakan dia, kepalaku lebih besar daripada kepalanya dia. Sombongnya Abu Jahal sampai mau mati sekalipun tetap mengatakan dia benci kepada Muhammad. Naudzubillah min dzalik. Itu Nabi Muhammad bilang, Fir'aunnya Nabi Musa, ya itu kan kejam, zalim, ya kan, orang yang banyak membunuh orang. Itu masih mending ketimbang Fir'aun yang hidup di zamanku. Itu Fir'aunnya Nabi Muhammad adalah Abu Jahal. Kalau Fir'aunnya Nabi Musa ketika ingin mati, Allah binasakan ketika di Laut Merah, ya kan, Laut tenggelamkan, dia masih ada rasa penyesalan ingin mengakui kalau Tuhannya Nabi Musa itu Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya Tuhan. Tapi telat.
Allah binasakan mereka dan bala tentaranya. Tapi ini Abu Jahal, ya Fir'aunnya Nabi Muhammad ini, sampai sudah mau mati, ingin dipenggal kepalanya, masih tetap mengatakan, angkuh dan congkang sombongnya, mengatakan dia benci kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kejam gitu. Sehingga diambil pedangnya Abu Jahal, ya Abdullah bin Mas'ud, dibacok, putus palanya. Kata Abdullah bin Mas'ud, al-udhun bil-udhun, wa ra'su ziyadah. Kuping dengan kuping, ya kan, kisos namanya. Dulu kan dia pernah diiris kupingnya, ya iris lagi. Namun kepala ini bukannya kisos tapi apa, ziyadah, bonus, kata dia. Orang yang paling membenci Nabi Muhammad berhak kepalanya dipanggal. Sampai dibawa kepada Nabi Muhammad, ini kepalanya Abu Jahal. Tuh lihat, orang yang kuat Allah binasakan oleh anak-anak muda. Ya kan, ini bukti kalau Allah Subhanahu wa taala yang langsung menolong. Kalau pakai logika nggak masuk akal. 300 lawan 1000 orang, masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Namun ini kemenangan Allah yang berikan kepada mereka. Itu kisah yang terjadi di bulan suci Ramadan yang bertepatan pada tanggal 17 bulan suci Ramadan. Gitu. Dari kaum muslimin itu yang wafat cuma 14 orang. Ya. Dari kaum musyrikin banyak sekali. Mereka kucak-kacir kabur. Di antaranya itu pembesar-pembesar mereka pada wafat. Umayyah wafat juga. Tadi Abu Jahal wafat. Utbah bin Rabi'ah, saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, anaknya Utbah, yaitu siapa? Al-Walid bin Utbah, banyak yang wafat. Itu kemenangan yang Allah berikan kepada Ashabul Badr. Begitu.